Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nilam. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Abrar. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas A. Dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya mengenai analisis penerapan PPN dan PPNBM pada UMKM Fashion Marketplace, yaitu Novoid Minds Official Shop. Di sini saya memilih Novoid Minds karena usaha ini cukup menarik untuk dianalisis dari sisi perpajakan digital karena usaha ini bergerak di bidang fashion, streetwear, dan menjual produknya melalui marketplace secara online. Menurut saya bisnis seperti ini sekarang cukup relevan karena banyak UMKM yang mulai berkembang lewat marketplace, tetapi belum semuanya memahami penerapan pajaknya dengan baik. Dan ada beberapa alasan kenapa saya memilih usaha ini. Yang pertama pastinya karena penjualannya aktif dan target pasarnya jelas. Yang kedua, produk yang dijual termasuk barang kena pajak, jadi ada hubungan langsung dengan PPN. Dan yang ketiga, sistem bisnisnya sudah berbasis digital sehingga cocok dikaitkan dengan perkembangan perpajakan saat ini. Dan yang terakhir, memiliki branding streetwear casual yang sangat kuat dan sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa di Unsri ini. Lalu ada slide selanjutnya adalah proses bisnis secara garis besar. Kalau dilihat secara sederhana, alur bisnisnya ini dimulai dari vendor atau supplier yang memproduksi barang. Kemudian produk tersebut dijual kembali oleh Novoid Minds melalui marketplace, lalu dibeli oleh konsumen. Dari proses ini sebenarnya sudah muncul aktivitas perpajakan, baik dari sisi pembelian maupun penjualan. Selanjutnya dari produk yang dianalisis, produk yang saya analisis kali ini adalah t-shirt, kemeja casual, polo shirt, dan celana fit atau slim fit casual. Walaupun produknya di sini-sini terlihat sederhana, tetapi dalam perpajakan produk seperti ini tetap masuk BKP atau barang kena pajak, sehingga penjualannya dikenakan PPN. Selanjutnya, analisis PPN dan PPNBM. Untuk PPN, produk fashion seperti ini dikenakan tarif 11% sesuai aturan yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk PPNBM, produk dari Novoid Minds tidak termasuk kategori barang mewah. Karena itu, usaha ini tidak dikenakan PPNBM. Jadi fokus analisis saya lebih banyak pada penerapan PPN, terutama PPN masukan dan PPN keluaran. Lalu selanjutnya, identifikasi PPN, masukan, dan keluaran. PPN keluaran berasal dari penjualan produk kepada konsumen. Nah, sedangkan PPN masukan itu biasanya berasal dari biaya-biaya yang dikeluarkan usaha. Misalnya pembelian bahan, jasa produksi, packaging, dan promosi. Nah, dua komponen ini nantinya dibandingkan untuk melihat apakah usaha mengalami kurang bayar atau lebih bayar pajak. Selanjutnya, ini adalah kertas kerja saya, profil bisnis dan identifikasi objek. Pada bagian ini saya coba menghubungkan kondisi usaha dengan dasar hukum perpajakan. Dari hasil analisis saya, produk fashion termasuk objek PPN karena merupakan BKP. Kemudian apabila omset usaha sudah melewati batas tertentu, maka usaha wajib dikukuhkan menjadi PKP. Selain itu, pajak masukan bisa dikreditkan jika transaksi dilakukan dengan supplier yang sudah PKP. Lalu ini ada simulasi transaksi pajak keluaran. Di bagian ini saya membuat simulasi beberapa transaksi penjualan. Di sini ada 4. Ada transaksi retail biasa, ada transaksi B2B, ada sampai transaksi dengan instansi pemerintah. Tujuannya supaya kita bisa melihat bagaimana perlakuan faktur pajak dan perhitungan PPN pada kondisi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada simulasi transaksi pajak masukan. Di sini saya juga membuat simulasi pembelian bahan produksi dan jasa operasional. Contohnya pembelian kain, jasa cutting dan pola kaos, pembelian benang dan rip color, dan jasa quality control and finishing. Karena transaksi tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, maka PPN masukannya dapat dikreditkan. Untuk selanjutnya ada rekonsiliasi pajak. Dari hasil simulasi ternyata jumlah pajak masukan lebih besar dibanding pajak pengeluaran. Artinya usaha berada pada posisi lebih bayar PPN. Dan menurut saya ini adalah kondisi yang cukup wajar karena biaya produksi dan operasional fashion biasanya cukup besar sehingga apalagi jika usaha masih fokus membangun branding dan penjualan. Lalu selanjutnya ada tax planning and strategi bisnis.
Berdasarkan hasil yang sebelumnya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Novoid Minds. Misal, mengefisiensikan biaya produksi, memperkuat branding, meningkatkan promosi digital, dan memperbaiki administrasi perpajakan. Karena dalam bisnis digital, pencatatan transaksi yang rapi sangat penting untuk mempermudah pengelolaan pajak. Lalu, ini adalah pendapat individu dari saya sendiri dan keberlanjutan usaha. Secara pribadi, kalau dari saya sendiri, melihat Novoid Minds ini mempunyai potensi berkembang yang cukup besar karena brandingannya sudah kuat dan konsep produknya konsisten. Apalagi saya juga sering melihat Novoid Minds ini lewat di beranda TikTok maupun Instagram saya. Dan ini memang sudah nyambung ke algoritma-algoritma mahasiswa maupun laki-laki di usia-usia saya. Tapi juga jangan kita lupakan bahwa No Void Minds juga memiliki persaingan fashion yang sangat ketat. Jadi memang mereka harus terus menjaga kualitas dan strategi pemasaran. Selain itu juga pemahaman perpajakan juga penting supaya usaha bisa berkembang tanpa mengalami kendala administrasi di kemudian hari. Dan berikut adalah kesimpulan saya. Yang pasti kesimpulan dari saya, non-voidments ini memiliki keterkaitan yang jelas dengan penerapan PPN karena produk yang dijual termasuk BKP. Dan dari simulasi transaksi yang saya lakukan, usaha mengalami lebih bayar PPN karena pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran. Sedangkan untuk PPNBM tidak dikenakan karena produk yang dijual bukan termasuk barang mewah. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Saya sangat terbuka jika Ibu ada masukan, dan saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Pada Tuhan saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.